perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini memiliki dampak positif maupun negatif di hampir seluruh sisi kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan harus terus ditingkatkan mengikuti perkembangan zaman dan perubahan karakter peserta didik yang semakin maju. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya terpusat pada pembangunan fisik saja, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta konten kurikulum pun saat ini tengah dibenahi. Salah satu upaya tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak, terlebih bagi seorang guru yang menjadi garda terdepan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru merupakan pihak pertama yang akan merancang proses pembelajaran di kelas, yang tugasnya tidak hanya mengajar materi pembelajaran saja, namun strategi penyampaiannya pun perlu ditingkatkan agar peserta didik merasa senang dan memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk mencapai kompetensi materi yang diharapkan. Namun pada kenyataannya, masih banyak guru yang belum memaksimalkan kompetensinya, terutama pada saat mengajar di kelas. Penggunaan model dan metode serta strategi pembelajaran masih dengan cara konvensional dan tidak mengikuti perubahan zaman, sehingga peserta didik mudah bosan. Hal ini secara tidak langsung membawa dampak pada hasil dan motivasi belajar peserta didik di kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya langkah yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang variatif sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masing-masing, sehingga terjadi proses belajar mengajar yang optimal pada diri peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Kustian, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Manado. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 6 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menceritakan tentang praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang dilakukan pada best practice PPG Daljab 2023 yang dilakukan di SMA Negeri 6 Palembang. Adapun situasi yang dihadapi adalah penggunaan model kegiatan belajar yang kurang inovatif. Guru belum memaksimalkan dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Adapun tujuan dilaksanakan praktik baik ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran inovatif Problem Based Learning atau PBL pada pelajaran ekonomi kelas 12 pada materi akuntansi sebagai sistem informasi. Alasan praktik ini penting untuk dibagikan. Praktik pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning ini karena dapat menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran PBL tersebut dipilih karena akan menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran. Selain itu, di dalam langkah-langkah pembelajarannya terdapat aktivitas-aktivitas yang melatih dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Melalui praktik baik ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri dan dapat mendesain dan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, diharapkan praktik baik ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam pendidikan. Adapun tantangan yang dihadapi pada praktik ini adalah pertama adalah siswa, kedua guru, dan ketiga sarana prasarana. Adapun tantangan yang dihadapi oleh siswa diantaranya adalah melaksanakan tugas mandiri untuk mencari data secara mandiri dengan baik. Masih terdapat peserta didik yang malu untuk mengungkapkan pendapat ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, kepercayaan diri untuk mengikuti pembelajaran yang di depan guru yang baru kenal. Sedangkan untuk guru, adapun tantangan yang dihadapi oleh guru, pertama, memilih model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Kedua, kemampuan memanfaatkan dan mengintegrasikan TPEC di dalam kelas. Tiga, memilih model dan pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran.
Keempat, menerapkan seluruh sintak pembelajaran dalam waktu yang terbatas serta menghubungi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi oleh guru dikarenakan proses pengambilan praktik baik ini dilakukan pada saat kegiatan setelah bagi rapot dan dalam kondisi libur, sehingga guru dihadapkan oleh tantangan menghubungi peserta didik yang sebagian besar sudah melakukan liburan keluarganya. Adapun sarana prasarana, diantaranya tantangannya adalah jaringan komunikasi yang kurang stabil pada saat proses akan berlangsung. Adapun yang terlibat dalam proses pembelajaran yang dilakukan ini adalah kepala sekolah, guru, dosen pembimbing, peserta didik, guru pamong, dan teman sejawat. Dalam hal ini, beberapa aksi yang sudah dilaksanakan, di antaranya menyusun RPP, LKPD, media, bahan ajar, dan instrumen penilaian, membuat slide PowerPoint yang interaktif agar menarik siswa untuk belajar, menerapkan pembelajaran yang bervariasi, mempersiapkan segala sarana, memilih video pembelajaran yang tepat melalui aplikasi YouTube untuk mengidentifikasikan masalah, memberikan motivasi kepada peserta didik agar bersemangat dalam belajar, dan melakukan uji coba langsung dalam menggunakan peralatan yang dibutuhkan sebelum hari H dilaksanakan. Setelah menjalani semua praktik baik yang dirancang dan direncanakan dalam RPP dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka saya merefleksikan dari hasil tugas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada kegiatan sebelumnya, peserta didik mengalami minat belajar yang kurang aktif, kemudian hasil belajar yang kurang maksimal. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan metode dan model ini, maka kelihatan dari hasilnya peserta didik lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka lebih memiliki sifat percaya diri pada saat peserta didik ingin mempresentasikan sebuah karyanya. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang tepat menarik perhatian mereka melalui media YouTube dan barcode yang sudah disusun, membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dan fokus dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan partisipasi aktif para peserta didik. Dari hasil belajar, terjadi peningkatan sebelum dilaksanakan metode ini dan metode setelah dilaksanakan metode ini. Dari semua praktik baik, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Dari praktik baik ini memberikan gambaran dan ilmu yang sangat banyak kepada saya bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Di sini juga saya mendapatkan pengalaman melaksanakan pembelajaran inovatif dengan mengikutsertakan TPEK yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga pengalaman bermakna kepada peserta didik bisa dirasakan sebagai bekal mereka di masa yang akan datang. Di sini juga saya mendapatkan dan ilmu untuk belajar bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan mampu memecahkan permasalahan yang saya temui selama proses pembelajaran. Sehingga dari praktik ini dapat dihasilkan dan terbukti meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik. Di sini juga saya memahami tentang sintak pembelajaran, model-model yang saya gunakan, strategi, sampai dengan penggunaan media belajar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga aktivitas dan pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan menjadi pengalaman yang bermakna bagi proses pembelajaran yang ada. Guru hebat adalah guru yang berani mengajar dan tak pernah berhenti belajar. Salam untuk guru hebat di seluruh Indonesia dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.